Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kemarin sudah kita bacakan beberapa hadis itu kaitannya dengan sujud sahwi. Artinya sujud yang berkaitan dengan kelupaan kita terhadap hal-hal yang mestinya harus kita kerjakan di dalam sholat. Karena lupa, maka kita didorong atau diperintahkan untuk melakukan sujud tersebut, namanya sujud sahwi atau sujud karena lupa. Nah, juga nanti ada sujud tilawah serta sujud syukur. Ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, sajadana ma'a Rasulillah. Saya sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'in syaqqat, di dalam atau di saat membaca surat idas sama'un syaqqat atau surat al-insyiqaq. Jadi ini sudah masuk pada hadis yang menjelaskan terkait dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu sujud yang kaitannya dengan ayat-ayat yang diperintahkan atau yang dianjurkan kita ketika membacanya, itu kita lakukan dua sujud. Nah, di antaranya itu bisa kita dapatkan dari hadis Abi Hurairah ini, bahwa yang pertama surat idas sama'un syaqqat atau al-insyiqaq. Surat ini pernah diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa dia bersama dengan Rasulullah melakukan sujud ketika membaca surat al-insyiqaq. Idas sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat fiha wa tahallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Nanti sampai wa idza quri'al qur'an la yasjudun, wa idzal qur'an la yasjudun. Ini baru kita melakukan sujud. Nanti jadi cara sujudnya itu, ini kalau di dalam hadis ini tidak dijelaskan apakah posisinya sajadana ma'a Rasulillah fi idas sama'un syaqqat ini ketika dalam melakukan sholat atau di luar melakukan sholat. Karena ngomongnya Abi Hurairah cuma saya beserta dengan Rasulullah sujud ketika membaca surat al-insyiqaq dan surat al-iqra. Ketika membaca surat ini, tapi tidak ada jelasannya di dalam hadis ini apakah Abi Hurairah sujud bersama dengan Rasulullah itu saat dalam sholat atau di luar sholat. Seorang imam langsung sujud pada di ayat tersebut, makmum ikuti. Atau kita sendirian, sholat sendiri, anjurkan kita langsung sujud sebagaimana biasanya, langsung saja, tidak melalui ruku dulu, tidak melalui ruku, langsung berdiri, Allahu Akbar, langsung sujud 2 kali, berarti sujud, duduk di antara baina sajdatain, qu'ud atau duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baru berdiri lagi dan melanjutkan terhadap ayat yang belum tuntas. Nah, itu caranya ketika kita sedang melakukan sholat atau kita di luar melakukan sholat sambil duduk misalnya, atau sambil membaca Quran sebagaimana kita tadarus Quran misalnya, kita membacakan surat tersebut. Jadi takbir dulu, berdiri, takbir Allahu Akbar, sujud, duduk, sujud lagi, duduk, assalamualaikum. Itu cara melakukan sujud tilawah ketika kita membacakan surat yang di dalamnya ada ayat-ayat yang dianjurkan untuk melakukan sujud. Dan selain surat al-insyiqaq juga waqra bismi rabbikal ladzi khalaqal 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam, sampai kepada la tuti'hu wasjud waqtarib. La tuti'hu wasjud waqtarib, baru di sini kita melakukan sujud. Nah, dalam dua surat ini Rasulullah SAW itu pernah melakukan sujud dan itu diikuti oleh Abu Hurairah. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sad laysatun min azaimis sujudi wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa surat Shad itu laisat min azaimis sujud, bukan termasuk surat yang dianjurkan untuk melakukan sujud. Jadi kalau kita baca surat Shad, ada ayat di dalamnya sebenarnya yang kemudian di sini berarti akan ada ikhtilaf para ulama apakah ketika membaca ayat tersebut dalam surat Shad kita dianjurkan sujud atau tidak. Misalnya ulama yang mengatakan tidak disunahkan untuk sujud, berarti landasannya adalah hadis ini. Shad laisat min azaimis sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, sujud ketika Nabi membacakan surat Shad. Nah, Shad itu bukan kategorinya surat yang di dalamnya ada surat yang menganjurkan kita untuk melakukan sujud, tapi dari Ibnu Abbas itu menyatakan bahwa beliau pernah melihat Rasulullah itu melakukan sujud ketika membaca surat Shad. Jadi ada beberapa ayat-ayat atau surat-surat yang di dalamnya dianjurkan melakukan sujud. Nah, sujud yang demikian yang terkait dengan ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Al-Quran, itu dinamakan dengan sujud tilawah. Wa anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, rawahu al-Bukhari. Nah, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sujud ketika atau waktu membaca surat An-Najm. Jadi surat An-Najm, Al-Insyiqaq, kemudian surat Al-Alaq, dan juga surat Shad. Di situ ayat-ayat tersebut atau surat-surat tersebut itu Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang telah disebutkan tadi itu melakukan sujud tilawah. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjudu fiha, muttafaqun alaih. Sementara ada hadis lain yang menyatakan, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwa Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm di hadapan Rasulullah. Jadi kalau di pesantren itu cocokan murid macam Arab guru. Jadi disimak, gurunya menyimak. Nah, waktu itu Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm. Falam yasjudu fiha, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sujud ketika dibacakan surat tersebut. Sementara kalau dari Ibnu Abbas, dari hadisnya Ibnu Abbas mengatakan anna nabiyya sajada bin najmi. Surat An-Najm itu Kanjeng Nabi melakukan sujud. Nah, persoalannya apakah tidak sujudnya Nabi itu karena dia sebagai pendengar gitu. Kalau Zaid bin Thabit itu kan sebagai pendengar. Rasulullah posisinya keadaannya mendengarkan yang sedang dibacakan oleh Zaid bin Thabit. Nah, sementara kalau di Ibnu Abbas, hadisnya Ibnu Abbas ini Nabi melakukan sujud terhadap surat ketika dalam membaca surat An-Najm tersebut, itu dia atau Rasulullah yang melakukan pembacaannya secara langsung. Artinya nanti konsekuensi hukumnya, karena ini hadis-hadis yang terkait dengan hukum, konsekuensi hukumnya adalah ketika kita membacanya maka dianjurkan, dan ketika kita mendengarkannya maka tidak dianjurkan. Itu nanti pilihannya ketika mencoba untuk mengkaji dari perspektif usul fikihnya.
muttafaqun alaih. Hadis ini dittifaqi oleh para ulama. Wa an Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala faddalat suratul hajj bisajjataini rawahu Abu Dawud fil marasil. Dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu, dia mengatakan fuddilat atau faddalat suratul hajj. Surat Al-Hajj itu mendapatkan keutamaan, diberikan. Kalau fuddilat suratul hajj, kalau bacanya fuddilat suratul hajj, berarti surat Al-Hajj diberikan keutamaan. Atau kalau misalnya faddalat suratul hajj berarti surat Hajj mendapatkan keutamaan bisajdatain dengan 2 sujud. Sama dengan ketika kita baca surat Al-Hajj, maka kita diperintahkan atau dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Rawahu Abu Dawud fil marasil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam beberapa kitab-kitab yang mursal. Wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadits Uqbah bin Amir wa zada faman lam yasjudhuma fala yaqra'aha. Barang siapa yang tidak mau melakukan 2 sujud, maksudnya fala yaqra'aha, maka jangan membaca surat Al-Hajj, suratul Hajj, surat haji. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemungkinan bahwa ketika kita membacakan surat Al-Hajj, maka wajib hukumnya untuk melakukan sujud tilawah. Tapi wasanaduhu dhaifun. Sanadnya hadis ini adalah lemah, hadis yang lemah. Nah, intinya pokoknya dari beberapa hadis tadi itu, ketika 2 hadis ini, maksudnya hadis dari Khalid bin Ma'dan dan juga Ahmad wa Tirmidzi, itu surat Al-Hajj adalah bagian dari surat yang ketika dibacakan maka dianjurkan kita untuk melakukan sujud. Itu saja. Hadis selanjutnya, wa an Umar radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas inna namurru bis sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Rawahu al-Bukhari. Wa fihi inna Allah ta'ala lam yufrid as-sujuda illa an-nasya'a wa huwa fil muwatta. Nah, ini jawaban tadi, bingungnya tadi. Kalau lihat teksnya sekilas akan menunjukkan makna wajib bagi kita untuk melakukan sujud ketika membaca surat Al-Hajj di antaranya, dan surat-surat yang terkait dengan sujud, ayat-ayat yang terkait dengan sujud tilawah. Tapi di sini ada korena, ada hadis lain sehingga menggugurkan terhadap makna wajib tadi. Kalau hanya satu di korenanya, kenapa menyimpulkan tidak wajib? Itu diantaranya ada hadis ini. Hadis dari Umar radhiyallahu anhu, dia menyatakan, ya ayyuhan nas, hai para sahabat, hai saudara-saudara, inna namurru bis sujudi. Kami telah melewati ayat-ayat atau kami telah membaca ayat-ayat yang terkait dengan sujud tilawah. Faman sajada faqad asaba. Barang siapa yang melakukan sujud karena membaca ayat-ayat tadi, membaca surat-surat tadi, faqad asaba, maka dia akan mendapatkan pahala. Waman lam yasjud, barang siapa yang tidak sujud ketika membaca surat tersebut, surat atau ayat-ayat yang terkait dengan sujud, fala itsma alaih, maka tidak dosa bagi dia. Artinya kalau wajib itu ditinggalkan dosa, sementara ini ditinggalkan tidak dosa. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fihi, dan di dalam hadis itu juga ada tambahan, innallaha ta'ala lam yufrid as-sujuda illa an-nasya'a wa huwa fil muwatta. Bahwa ada tambahan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewajibkan terhadap sujud kecuali sujud tilawah, maksudnya kecuali kalau kita menghendakinya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana
fa idza marra bisajjati kabbara wa sajadna ma'ahu. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi layyinun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran di hadapan kita, fa idza marra bisajdati, ketika Nabi membacakan surat atau ayat yang terkait dengan sujud, kabbaro, Nabi langsung takbir. Artinya melakukan takbir Allahu Akbar tadi. Ya berdiri berarti ketika Kanjeng Nabi membaca, atau kalau dalam sholat berarti ketika membaca itu Kanjeng Nabi langsung Allahu Akbar untuk merunduk dalam rangka melakukan sujud tilawah. Atau ketika duduk atau membaca biasa, Kanjeng Nabi berdiri lalu kemudian membacakan takbir. Takbir untuk memulai akan melaksanakan sujud tilawah. Wasajadna ma'ahu, dan Kanjeng Nabi sujud setelah takbir. Wasajada, Kanjeng Nabi sujud, wasajadna ma'ahu, dan kami semua sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi, dengan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang di sini ada lain, ada masalah. Wan Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun yasurruhu kharra sajidan lillahi. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i. Nah, ini hadis ini sudah lain tema lagi. Kalau kemarin hadis yang terkait dengan sujud sahwi, kemudian barusan dibacakan adalah hadis-hadis yang terkait dengan sujud tilawah, sekarang sujud syukur. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun, ketika Kanjeng Nabi mendapatkan kabar yang menggembirakan, ya suruhu yang membuat dia bahagia, kharra sajidan, Kanjeng Nabi langsung merunduk untuk melakukan sujud lillahi karena bersyukur kepada Allah. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i. Ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Imam Nasa'i. Caranya bagaimana? Dia membuat kita sangat bahagia, misalnya lahirnya anak, begitu jebrol dengan selamat, akhirnya kita saking senangnya, maka kita melakukan sujud syukuran maring Gusti Allah. Nah, caranya adalah dengan seperti halnya ketika kita melakukan sujud tilawah di luar sholat tadi, takbir Allahu Akbar, kemudian sujud 2 kali, kemudian assalamualaikum. Hadis selanjutnya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud, fa'atola as-sujudah, dan sujudnya lama sekali, dan angkat kepalanya. Faqala, dan dia menyampaikan inna Jibril atani, bahwa Jibril setelah dia melakukan sujud mengangkat kepalanya, baru Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa Jibril telah mendatangiku, fabashirni, memberikan kabar kegembiraan kepada saya. Fasajadtu lillahi syukra, maka saya melakukan sujud karena syukur kepada Gusti Allah, melakukan syukur. Rawahu Ahmadu wa sahahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi kalau di dalam hadis-hadis melihat hadis-hadis ini saja, misalnya dari beberapa hadis ini, ketika kita melihat satu hadis, misalnya satu hadis dari Abdurrahman bin Auf, maka belum dijelaskan secara detail cara melakukannya itu bagaimana. Bisa langsung jengkelit langsung, misalnya bisa takbir dulu, bisa, ini kan masih sama. Nah, para ulama fikih hampir menemukan cara-cara atau merumuskan cara-caranya berdasarkan dengan beberapa hadis yang dia dapatkan, dan menemukan kesimpulannya bahwa cara melakukan sujud itu ya demikian tadi, takbir, kemudian sujud, dan seterusnya. Itu yang disimpulkan oleh para ulama-ulama fikih, terutama mazhab Syafi'iyah. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabat Ali karramallahu wajhah ke daerah Yaman.
memerintahkan Sayyidina Ali untuk datang ke Yaman. Fadzakara al-haditha, dan menyebutkan sebuah cerita, qala fakataba Ali bi islamihim, dan Sayyidina Ali menulis sebuah surat menginformasikan tentang masuk Islamnya Ahlul Yaman atau penduduk Yaman saat itu. Falamma qara'a Rasulullah al-kitaba, nah ketika Rasulullah membaca surat dari Sayyidina Ali tersebut, mendapatkan kabar dari Sayyidina Ali yang terdapat di dalam surat tentang keislamannya atau tentang masuknya Islam masyarakat Yaman, kharra sajidan, Kanjeng Nabi langsung merunduk untuk melakukan sujud. Sujud apa? Syukran lillah, sujud karena syukur kepada Gusti Allah. Ala dzalika rawahu al-Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Cukup? Okay. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.